Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka iman kita akan bertambah di samping keimanan yang telah ada pada diri kita. Pakai kerudung? Enggak, saya belum dapat hidayah. Itu otaknya di mana? Enggak tahu saya. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, ini saya iman bertambah. حي على الفلاح. Kemudian surat Al-Fat ayat 4, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, Pak. Allah telah menurunkan ketenangan. Kira-kira maksudnya apa, Pak? Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tenang, Pak. Tapi orang sekarang lebih senang baca jadi kalau dengan HP lebih lama ketimbang Al-Quran. Saya mau tanya, berapa menit buka HP, berapa menit baca Quran? Mana yang lebih lama? Berjam-jam. Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Melotot. Kalau buka Al-Quran langsung ngantuk, ingin tidur, Pak. Padahal dengan Al-Quran itu membuat kita tenang, membuat kita tenang. Apalagi kalau kita mengamalkan isinya, tenang, Pak. Baca di surat Al-Anfal. Di surat Al-Anfal, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Coba di rumah pasang, Pak, murotalnya, Pak. Bapak dengerin atau Bapak jalan-jalan? Yang penting rumah yang ngedengar. Pak ya, Ibu, beli speaker murotal, dipasang gede-gede. Dianya kemana tahu? Yang ngedengar apa? Cuman rumah, tiang-tiang rumah yang dengar. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, apabila rumah itu tidak dibacakan surat Al-Baqarah, laksana kuburan sunyinya. Berarti supaya nggak sunyi, pasang murotal. Dianya kemana tahu? Padahal hadis itu arahnya kemana? Ke kita. Coba. Udah banyak sekarang, Pak. Yang kedua, rumah-rumah lebih baik dan lebih banyak mendengarkan musik. Ya, Pak. Kalau musik itu udah luar biasa. Ada yang ngantuk gak kalau dengar musik? Enggak ada. Apalagi kalau sekarang itu yang lagi terkenal apa? Jaran goyang itu. Apalagi? Oh, luar biasa sampai goyang-goyang itu. Oh, perahu layar tuh. Oh, luar biasa itu. Anggur merah. Apalagi Bapak Ibu sekalian? Cincin kawin, yang mau nikah lagi. Yakin mau nikah lagi? Oh, baru nikah lagi. Oh. Nikah dengan yang lama apa yang baru lagi? Oh, rujuk. Oh, alhamdulillah. Saya bersyukur kalau rujuk. Tapi kalau nikah lagi mesti mikir-mikir saya. Khawatir nanti yang ribut nanti. Kalau benar-benar dua-duanya sudah akur, enak. Sadar ya, aman insyaallah. Tapi kalau belum sadar ya ribut nanti. Oh, setahun pesantren dipondokin, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran,
maka iman kita akan bertambah di samping keimanan yang telah ada pada diri kita. Makanya orang orientalis itu kenapa menjauhkan kita dari Al-Quran? Ternyata untuk menghancurkan orang Islam itu lewat itu. Termasuk Bapak Ibu sekalian, yang tadi judulnya jelas itu, perayaan tahun baru. Itu kan hari rayanya umat Nasrani, bukan umat Islam. Tapi yang merayakan siapa? Islam. Sedikit demi sedikit imannya bertambah, apa hilang? Hilang. Gimana mau mantap imannya? Orang tuanya malah bangga lagi. Saya berharap nanti bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu di sini, punya adik, punya anak, diikat di rumah. Jangan suruh keluar tuh nonton baru. Apalagi disiapin petasan lagi di rumah. Trompet luar biasa. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang mukmin tidak disebut mukmin saat ia berzina. Jadi kalau orang yang lagi melakukan maksiat, itu imannya lagi nggak ada. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, Rasulullah mengatakan ketika seseorang itu melakukan maksiat, imannya keluar dari jasadnya. Imannya nggak ada, Pak. Makanya banyak orang setelah melakukan kemaksiatan baru dia menyesal, Pak. Istighfar nggak, Pak? Istighfar. Tapi ada yang lebih seru lagi, Pak. Maling, atau orang yang lagi pacaran, atau orang yang lagi selingkuh, nggak ketahuan. Ucapannya apa? Alhamdulillah. Nggak istighfar, Pak. Alhamdulillah. Beda kalau ketangkap, istighfar. Astagfirullah, saya mohon maaf ya Allah, saya mohon maaf. Tapi kalau nggak ketangkap, alhamdulillah ya Allah, saya nggak ketangkap ya Allah. Andaikan saya ketangkap, mati saya. Alhamdulillah. Saya ingin mengungkapkan, apa bedanya dengan orang kafir? Mohon maaf Pak, saya sebut aja namanya. Gading Martin, Ruben Onsu. Setiap kali mereka menjadi host, sering menyebutkan istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu? Fasih, ngomongnya yang jelas Pak. Fasih. Bukan fasih Pak, fasih. Itu short Pak. Fasih. Harus jelas Pak. Fasihul kalam. Tuh Pak. Luar biasa. Orang Islam kalau salah ngomongnya apa? Buset dah. Mereka enggak. Astagfirullahaladzim. Lah gimana kagak hilang imannya? Lupa. Jadi mereka itu nggak percaya dengan agamanya. Kita juga nggak percaya dengan agama kita. Mereka percaya dengan Islam, makanya nyebut istighfar. Kita percaya dengan agama apa? Ada nggak agama Kristen, ada nggak agama Hindu yang suruh menyebutkan buset? Nggak ada. Saya baca kitab lama juga kagak ada. Apabila kamu melakukan maksiat, ucapan buset, nggak ada. Nggak ada Pak. Cuman orang Islam aja manggil anaknya dengan PA. Iya, nyebutin anaknya dengan goblok. Dasar anak dongo lo. Kalau anaknya dongo, yang lebih dongo siapa? Bapak emaknya. Kadang nggak ngajarin. Makanya kalau ada orang tua yang bilang dasar lo anak monyet, berarti orang tuanya gitu. Itulah makanya mengapa Islam itu mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan akhlak. Maka saat kita mengucapkan kemaksiatan itu, iman lagi kagak ada. Setelah itu baru kemudian ditegur. Kamu ngomong apa tadi? Astagfirullahaladzim. Oh iya ya. Hilang Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita disuruh sadar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya sendiri. Maka saya sangat menentang ketika seorang perempuan mengatakan,
pakai kerudung. Enggak, saya belum dapat hidayah. Itu otaknya di mana nggak tahu saya. Di dengkul ya. Tapi kalau ditanya, kamu muslim, kenapa kamu nggak pakai kerudung? Belum dapat hidayah. Kalau mau dapat hidayah, gampang. Cari aja namanya Bapak Hidayatullah. Insya Allah jadi. Bertentangan, Pak. Seseorang yang sudah masuk ke dalam suatu instansi tersebut atau lembaga, maka dia harus mengamalkan aturan lembaga tersebut. Seseorang yang sudah masuk ke dalam sebuah agama, maka dia harus mengamalkan agama tersebut. Itulah yang disebut keyakinan. Kalau tidak mengamalkan isi agama tersebut, mana disebut keyakinan? Berarti dia main-main di situ. Penyebab iman itu bertambah. Ini Pak, biar mantap imannya. Tadi kan katanya mau mantap sebelum tahun baru. Yang pertama, ma'rifatullah. Mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Jangan cuma nyanyiin. Cuma nyanyi doang, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Tapi nggak ngerti. Kalau ya Rahman, Allah itu Maha Pengasih, kita juga harus memiliki sifat pengasih. Manfaatkan sifat Allah itu, jadilah pengasih, jadilah penyayang. Kepada siapa? Sesama. Kan kata Rasulullah juga begitu. Barang siapa yang menyayangi, maka Allah akan menyayanginya. Bagaimana Allah menyayangi kita, sedangkan kita dengan orang lain aja tidak menyayangi? Ya Pak. Jadi seperti itu Pak. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah baik kauniyah maupun syariah. Yang kauniyah, Bapak Ibu boleh lihat yang keluar, itu kauniyah. Atau nggak usah jauh-jauh, tubuh kita aja. Ini tubuh kita ini kauniyah. Bagaimana Allah menciptakan tangan, kaki, silakan patain aja tuh jarinya. Kemudian datang ke dokter, suruh lurusin lagi. Masih lurus nggak jari ini? Masih lurus nggak? Nggak mungkin lurus Pak. Sembuh total nggak mungkin. Ini jari sudah nggak bisa lagi ngangkat yang berat-berat. Beda dengan semulanya ketika Allah menciptakannya. Itu Pak. Ini kauniyah Pak. Lalu kemudian syariah, lihat ke dalam Al-Quran. Atau kauliyah, syariah itu kauliyah. Lihat ke dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah bertambah Pak iman kita. Karena kalimat yang digunakan dalam surat Al-Anfal tadi, tu lihat, tala yatlu, membaca dengan mengamalkannya juga. Kemudian banyak melakukan ketaatan. Banyak melakukan ketaatan Pak, jangan berhenti. Saya pernah mendengar dan pernah membaca juga, al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita semakin taat, sholat tepat waktu, insya Allah Pak, iman kita akan bertambah. Tapi kalau kita sering mengundur sholat, insya Allah akan menjadi apa Pak? Berkurangnya iman itu dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu ingin coba, silakan saja. Nanti sholat zuhur jangan tepat waktu, undurin aja. Besok undurin lagi. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa selesai cepat. Tidak akan. Tapi kalau sudah terbiasa disiplin waktu, maka yang lainnya akan disiplin. Akan disiplin. Meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena apa-apa, tapi harus karena Allah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini saya iman bertambah. Karena ada orang yang meninggalkan kemaksiatan itu karena ingin menikah dengan salah seorang perempuan. Ini kejadian nyata. Seorang laki-laki yang awalnya tidak sholat, kemudian dia suka dengan salah seorang perempuan yang alhamdulillah memakai himar tertutup dengan rapi, apik.
orang tuanya orang tua yang ahli ibadah, supaya mendapatkan perempuan ini, si laki-laki ini mulai taat, datang sholat ke masjid, datang ikut pengajian saban hari Pak, sampai akhirnya si perempuan kena melihat ini, orang ini bertaubat katanya, akhirnya dia siap menjadi calon pengantinnya. Ternyata setelah menikah, ini laki-laki ternyata adalah mu'allaf yang pada awalnya. Untuk menghancurkan si perempuan ini, dia harus melakukan ini. Setelah menikah dan memiliki anak satu, si laki-laki ini berbalik arah, kembali ke Kristennya. Lalu pada akhirnya dia sampaikan kepada yang perempuan, saya mau kembali ke agama saya yang lama. Kalau memang kamu mau ikut saya dan tetap mau bersama saya, ayo. Si perempuan kan gak mau jadi janda. Akhirnya Pak, apa Pak? Masuk Kristen. Dan itu anak UI. Di kampus-kampus sudah banyak Pak. Iya Pak ya? Hati-hati. Penyebab iman itu berkurang, berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Jadi kalau kayak cuma nyanyi-nyanyiin aja, insya Allah Pak berkurang imannya Pak, nggak bertambah. Kan cuma nyanyi doang. Coba aja nyanyi aja Pak, nggak bikin orang itu jadi tambah taat. Kemudian yang kedua, tidak mau memperhatikan ayat kauniyah, masa bodoh. Masa bodoh dengan tumbuhan, masa bodoh dengan apa-apapun. Dengan dirinya pun masa bodoh. Makanya banyak orang yang menjolimi dirinya sendiri, akhirnya kena penyakit. Benar Pak ya? Contoh kecil Pak ya, Ibu yang punya penyakit mah, angkat tangan. Punya penyakit mah enggak? Punya. Sebabnya apa Pak Bu? Tuh kan, telat makan, nggak disiplin. Tuh, udah tahu jawabannya. Kalau nggak disiplin itu termasuk perbuatan zalim bukan? Enggak. Nah itu. Lambat laun akhirnya apa? Datang ke dokter, kata dokter apa? Kronis. Apa sebab kronis? Karena semakin kagak mau makan tepat waktu. Nah, itu kan jelas Pak. Itu jelas Pak. Kenapa kena kencing batu? Nahan. Iya kan? Karena nahan kencing kan? Bapak dan ibu tahu kalau nahan kencing itu sebabnya akan kena kencing batu. Kenapa suka nahan? Tuh. Jelas Pak. Dalam hadisnya Nabi memakruhkan menahan kencing, kentut, buang air besar ketika mau melaksanakan sholat atau ketika dalam sholat. Allahu Akbar, tiba-tiba pingin kencing. Baru aja mulai sholat, biarin aja, masih bisa nahan ini, masih bisa nahan ini. Alasannya pertengahan mulai khusyuk nggak Pak Bu? Udah ibadahnya nggak diterima karena nggak khusyuk, yang dibawa kena penyakit. Double nggak? Tanggung jawab sendiri. Imannya masih tetap di tempat atau sudah hilang? Hilang. Sedikitnya amal soleh, cuman sholat fardu maghrib doang jamaahnya di masjid, padahal ada di rumah terus. Padahal ada di rumah terus. Ada di rumah terus, tapi sholatnya di rumah, masjid kosong. Kata masjid, kalau seandainya saya ini manusia, saya akan panggil dan tarik jambangnya. Jambangnya ditarik gitu. Suruh sholat berjamaah di masjid. Percuma bikin masjid, tapi nggak mau sholat di masjid. Kecuali kalau kerja, ya sholatnya di tempat kerja. Gitu. Ini dekat rumah, dekat banget, dekat. Gitu. Jadi makanya ada yang bilang,
tempat maksiat itu lebih mudah didatangi ketimbang masjid. Betul Pak Bu? Iya. Ini ibu-ibu yang menjawab. Karena kewajiban ibu-ibu tuh di rumah. Bapak-bapak di mana Bu? Pernah nggak nyuruh bapak-bapak disuruh ke masjid? Pernah, sering. Tapi nggak dijewer kan Bu? Jangan Ibu. Kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini kemaksiatan kepada Allah ini mengurangi. Melakukan kemunafikan, fasik, zalim tadi. Ini ada dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah halaman 594 sampai dengan 596. Syekh Utsaimin. Ini kisah Hanzalah, panjang Bu. Terjemahannya aja. Kebaca nggak? Kebaca. Dari Hanzalah Al-Usayyidi, beliau adalah diantara juru tulis Rasulullah. Abu Bakar pernah menemuiku, kata Hanzalah. Lalu ia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjawab, kini telah jadi munafik, katanya. Saat ini saya jadi munafik. Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang kau katakan? Karena bingung ini Abu Bakar, kok tiba-tiba Hanzalah ngomong bahwa dirinya telah menjadi munafik. Kemudian Hanzalah berkata, kami jika berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat neraka dan surga sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasulullah SAW dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa. Abu Bakar pun menjawab, kami pun begitu. Jadi ada orang yang simpan Tuhannya di masjid. Bahasa saya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di masjid itu khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk. Kalau ngomong di masjid itu nggak berani ngomong bohong. Nggak berani ngomong bohong. Nggak berani menghina, nggak berani mencaci. Kenapa? Baitullah, rumahnya Allah. Betul ya? Sama kan ketika puasa? Jangan ngomong bohong, nanti puasanya batal. 1 bulan penuh nggak berbohong. Balas dendam setelah puasa, bohong lagi. Kira-kira yang 1 bulan tadi hilang nggak? Hilang. Sama. Minus tuh, coba. Jadi kalau lagi dalam majelis taklim aman kita. Tapi ketika keluar dari majelis taklim kembali ke habitat tuh. Luar biasa. Kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami, sehingga kami pun banyak lupa. Rasulullah SAW menjawab, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue terus menerus dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan kalian. Namun Hanzalah lakukan sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dilatih Pak, para sahabat juga sama dengan kita ternyata. Jadi kalau ingin iman itu mantap, mulai saat ini kita terus memonitor ibadah kita. Jangan sampai turun, dia harus dinaikkan terus. Kalau hari ini saya melaksanakan salat berjamaah zuhur lengkap dengan rawatibnya, saya tunggu waktu asar nanti tepat juga sama, maghrib juga sama, terus saya lakukan. Lambat laun kira-kira akan diundur apa akan dimajukan terus? Majukan. Salat rawatibnya udah, zuhurnya tepat waktu, insya Allah besok nambah duha, besok nambah lagi apa? Tahajud. Puasanya udah Senin Kemis,
Nambah lagi puasa apa? Daud. Nambah lagi puasa apa? Ayyamul Bid. Luar biasa. Kira-kira imannya turun apa nambah, Pak? Nah, sekarang katanya mau memantapkan iman. Pertanyaannya adalah sudahkah kita menjalankan kemantapan iman itu dengan apa yang telah diajarkan Rasul? Ini 3 SKS, Pak, ya. Kan katanya mau memantapkan iman. Oh, berarti saya punya baju harus bagus dulu, Pak? Enggak. Allah enggak lihat baju. Oh, saya harus pakai peci bagus. Enggak. Konsepnya cuman satu, lillah, ittiba'ur rasul. Itu aja. Nah, terakhir. Oh, selesai ya? Nah, terakhir. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Berarti nggak boleh musyrik. Kedua, mukhlisin nalahuddin. Harus ikhlas menjalankan agama itu. Dengan apa ikhlas itu? Hunafa. Kita tuh jarang hunafanya. Kita itu jarang hunafa. Kita tuh jarang lurus. Makanya banyak orang yang sholat itu bukan hunafa, tapi yang penting sholat. Baca di dalam Al-Quran, kalimat yang digunakan oleh Allah, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Yang sering kita lakukan adalah mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau orang mendirikan sholat pasti benar-benar, tapi kalau mengerjakan sholat asal mengerjakan. Maka oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu menyeluruh. Kita sepotong. Mana sepotongnya? Pilih ayat yang paling sesuai dengan hati. Yang enggak sesuai, saya tolak. Ya kan? Cari ayat yang bisa membenarkan perbuatan saya. Cari hadis yang bisa membenarkan perbuatan saya. Bukan kita yang ikut hadis, bukan kita yang ikut ayat. Inilah yang jadi kacau. Kita tuh seharusnya mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis, bukan mencari dalil untuk mendalili amal kita. Nah, coba baca dalam Al-Quran surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti. Bukan suruh cari dalil, ikuti. Ikuti. Ini nyari biar sama dengan saya, nggak bisa. Makanya ada orang bilang, apa salahnya kalau ngucapin selamat Natal? Ya salah lah. Imannya juga udah hilang. Orang selamat. Ya Pak, selamat tahun baru. Apa yang selamat? Apa yang selamat? Tahun baru nggak selamat, Ibu. Orang yang ngamalin kemaksiatan, zina marajalela, minum mabok malam itu, hura-hura, tabarruj jahiliyah, luar biasa. Ibu boleh lihat. Tahun yang diselamatin. Kalau tahun yang diselamatin berarti dengan cara berbuat baik, maka tahun akan selamat. Kalau kita nggak berbuat baik, selamat nggak tahunnya? Enggak. Itu dia Pak. Jadi kalau kita mau main komunikasi, main bahasa, ayo. Hancur Pak. Makanya kebanyakan kita itu dibalik-balikin. Bahasa kita itu dibalik-balikin. Oleh siapa? Oleh orang jil. Sehingga nggak lurus lagi. Itu dia, hati-hati. Makanya ada orang bilang, ngapain kamu sholat? Orang yang sholat aja celaka. Kalau orang yang sholat aja celaka, apalagi gak sholat. Kan begitu. Biar lurus kan.
Nah, baru kemudian waqimus sholat, dirikan sholat. Lurus imannya, dirikan sholat. Kalau belum lurus, mendirikan sholat, insya Allah sholatnya jadi rusak. Kenapa? Imannya belum lurus, masih ada kemusyrikan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kita bilang bahwa musyrik itu nggak boleh, tapi kita musyrik. Kita bilang munafik itu nggak boleh, tapi kita munafik. Berarti kan mentalbis. Kebenarannya kita tutup. Yang diamalkan apa? Jelas Pak? Jelas Bu? Selesai. Jadi kalau mau memantapkan iman, tinggal ngikutin aja Rasulullah. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Sudah banyak orang yang mengatakan demikian, termasuk orang yang di luar ajaran Islam. Andaikan agama Islam ini sudah tiada, maka dunia ini akan cepat hancur. Hancur Pak. Islam ini kagak ada, hancur Pak. Hancur. Karena yang menyelamatkan dunia ini ya Islam. Mana ada Islam mengajarkan kebobrokan? Ada Pak? Enggak ada. Islam mengajarkan kedamaian. Bukan agama lain yang mengajarkan kedamaian, Islam. Tapi banyak orang Islam yang suka berantem Pak. Kan orang, bukan agamanya. Jangan dibalik-balikin kata-kata itu. Agama juga begitu. Tapi kalau kita lihat agama-agama yang lain, kita akan ketemu. Kita akan ketemu bahasannya. Manakah yang benar dan manakah yang salah. Saya pernah mencoba untuk itu selama 4 tahun. Membaca beberapa kitab-kitab agama. Talmud, kemudian Veda, Bhagavad Gita, Tripitaka, Sutasoma, kemudian Injil, janji perjanjian lama, perjanjian baru, sanding dengan Al-Quran, kemudian Konfusius, coba saya bandingkan. Yang benar-benar bahasa yang paling bagus adalah Al-Quran, yang jelimet Injil, yang masuk ke sastra Konfusius, yang masuk ke sastra lagi Talmud. Makanya banyak orang yang pergunakan filsafat tasawuf. Siapa itu yang digunakan filsafat tasawuf? Yang mengamalkan pemikiran Ibnu Arabi dengan kitabnya Fususul Hikam dengan Futuhatul Makkiyah. Ya. Oke Pak? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا